janganlah engkau bersikap saling mendahului, tidak empan papan lan tidak lambe ati, tidak duduk pada porsinya sebagai orang Jawa, mengagung-agungkan bangsa lainnya, dan lalu dia itu lalai terhadap ajaran leluhurnya. Salam mulia Mbah, terkait peristiwa dentuman yang lagi-lagi terjadi kemarin di Bali sudah kita bahas. Lalu yang baru-baru ini di Jawa Timur ya, ada beberapa kota itu, Surabaya, Malang dan sekitarnya. Nah, melanjutkan penyampaian panjenengan dari awal dulu. Yang pertama kali di Jakarta panjenengan juga sudah menyampaikan, lalu penjelasannya juga sudah jelas lah menurut saya. Nah, untuk yang di Jawa Timur ini menurut panjenengan itu seperti apa? Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Om wilahing jatinukuni ajat-ajat luhur Nusantara tapi uluk sana mulia. Jadi kelihatannya itu apa ya? Sebentar dentuman kan. Ya namanya manusia kan, penilaian itu kan masing-masing, dan saya pun juga tidak menyatakan bahwa saya yang paling pas atau paling benar menurut orang pada umumnya. Tapi kalau dulu pada awalnya kan saya menyatakan kalau itu gema sumpah. Jadi rentetan gema sumpah yang memberikan sumpah itu kan ada sumpah leluhur di Lampung dulu-dulunya, atau di Jawa Barat, atau prasetya yang menyebabkan jadi sumpah gitu. Atau upata, bukan upeti, upata. Upata itu apa itu? Upata semacam sumpah serapah lah ya. Sejenis sumpah serapah. Nah, ini kan yang kelihatannya itu kan sekarang di Malang dan di Sidoarjo, itu kan wilayah Jawa Timur termasuk. Menerkanya atau mengurut-urut, mengeret-eret itu, artinya reroncenya itu dari sejarah mana ini Jawa Timur? Jawa Timur itu kan perpindahan dari Jawa Tengah, Mataram ya, dipindah ke Jawa Timur oleh, kalau nggak keliru, Empu Sendok itu apa ya, yang dinasti Wangsa Isyana. Itu masih damai-damai, tentram, sejahtera, artinya belum ada polemik paham-paham tertentu yang masuk ke Nusantara. Hanya di situ terancam dengan gunung meletus atau perselisihan pendapat kursi tahta yang menyebabkan dipindahkan atau cenderung kepada bencana alam. Namun kalau dulu saya akan mengatakan bahwasanya perpindahan kekuasaan itu tidak terjadi perebutan. Artinya saya berkata demikian agar manusia kita semua itu paham bahwasanya di Nusantara ini sesungguhnya tidak ada awalnya loh ya, tidak ada perebutan tahta awal kerajaan. Nggak, sekarang kan kelihatannya nggak seperti sekarang, maksudnya kan kelihatannya perebutan di Cirebon, perebutan gitu loh, di Jogja begitu pula, di Solo begitu pula. Saya mengurutkan bahwasanya Wangsa Isyana itu atau Empu Sendok itu adalah dulu tidak berebut. Saya mengingatkan ini. Namun dulu pancere itu kepada wahyu. Artinya kalau memang belum memungkinkan berdiri di Jawa Tengah, ya gejolaknya itu kan seolah-olah digerakkan oleh turunan yang ingin merebut gitu. Lalu dia paham persis bahwasanya baik masyarakat maupun pejabatnya maupun rajanya itu paham pancering pemimpin tetap adalah wahyu. Itu loh, pancering pemimpin adalah wahyu. Kecilnya saja itu masih banyak. Aja milih pemimpin sing kudu turase darah bening atau darah biru. Nah, artinya Empu Sendok ke sana itu adalah mengejar wahyu kalau menurut saya lah.
Wahyu itu di Jawa Timur dari Empu Sendok, lalu turun lagi ke, kalau nggak keliru itu ke Kahuripan ya. Kahuripan itu Empu Barada. Empu Barada ini jangan dianggap beliaunya itu tidak terjadi prasetya terhadap bumi Kahuripan itu sendiri. Lalu kalau ini kiblatnya ke Malang, sudah jelas, taruhlah di situ sejarah menyatakan bahwasanya di situ ada empu yang cukup dikdaya sekti mandraguna yang menurut ceritanya dibunuh oleh Ken Arok. Ya kan, empu gandring itu kan. Mampukah Ken Arok itu membunuh gurunya, dan selemah itukah yang saya maksud empu gandring sebagai pembuat kok dibunuh, rela dibunuh atau bisa terbunuh oleh buatannya gitu loh. Artinya membuat ini kan bisa mengendalikan, rasionya begitu loh Mas. Tapi kenapa rela dibunuh? Saya pernah mengatakan yang bahwasanya sesungguhnya antara Ken Arok dan empu gandring ini adalah daripada rakyat menjadi korban, daripada bumi Jawa ini menjadi jajahan, lebih baik tetes darah saya saja sebagai tebusan yang menyebabkan tanah Jawa tetap tidak terjadi pertumpahan darah secara massal. Contoh soal, seperti Bung Karno, ketika Bung Karno itu mempertahankan dengan pasukannya yaitu KKO, ya kemungkinan kan banjir darah. Namun Bung Karno mengalah gitu loh contoh. Nah ini adalah perjanjian tertentu atau prasetya tertentu yang orang banyak kurang memahami atau tidak mau menggali, sehingga kita itu trader dalam menelaah. Sekali lagi, trader dalam menelaah. Dianggapnya Ken Arok membunuh empu gandring ini saking kejamnya Ken Arok gitu loh. Tapi menurut saya di dalamnya ini ada perjanjian tertentu ya. Sudahlah secara damai begini gitu loh. Ini yang menyebabkan kita itu kurang pas dalam menerka-nerka. Terkait dengan dentuman di Malang, menurut saya adalah empu gandring menggugat. Dengan kata lain, pengorbanan empu gandring inilah yang patut kita tinjau kembali, yang patut kita hayati, yang patut kita rasakan, agar kita tidak keliru paham atau salah terka keliru terka terhadap pengorbanan leluhur Nusantara ini. Sekali lagi saya mengatakan, agar kita memahami terhadap seberapa besar pengorbanan leluhur Nusantara ini. Pengorbanan leluhur kita ini. Artinya, empu gandring ini dalam membuat keris ini melalui tapa brata dan lalu sampai rela terbunuh oleh kerisnya sendiri, ini adalah merupakan tebusan. Tebusan untuk apa? Melajunya ke depan agar tidak terjadi pertumpahan darah, tetap pertumpahan darah yang bersifat massal, lebih baik darahnya sendiri untuk tebusan. Lalu yang dikehendaki dari pengorbanan ini otomatis tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di bumi Jawa ini. Sekali lagi saya mengatakan, pengorbanan empu gandring ini adalah demi tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh rakyat atau pejabat atau anak cucu di bumi Nusantara ini. Gitu. Pengorbanan yang demikian kita patut paham bahwasanya saya telah rela menjadi korban, dadi tumbal atau dadi lebuh, atau kata yang akhir-akhir ini saja itu dadi banten, ya, rela menumpahkan darahnya. Yang penting tanah Jawa ini adalah tetap kokoh, titi, tentrem, turaharjo. Lalu keadaan sekarang seperti apa maksudnya gitu loh. Keadaan sekarang otomatis menurut saya sangat-sangat jauh dari harapan empu gandring. Sangat-sangat jauh dari harapan para leluhur. Untuk kita bicara di Malang ini, tentunya adalah empu gandring. Itu loh. Empu gandring menggugat maksudnya. Menggugat, hei anak putu, hei rakyat Indonesia, hei rakyat Jawa,
janganlah engkau bersikap saling mendahului. Tidak empan papan lan tidak lambe ati, tidak duduk pada porsinya sebagai orang Jawa, dan lalu mengagung-agungkan bangsa lainnya, dan lalu dia itu lalai terhadap ajaran leluhurnya gitu. Artinya bahwasanya kita itu mengenali kepada sepuh, tangguh, dan utuh. Yang dikehendaki oleh Empu Gandring ini adalah kita berpijak kepada sepuh, ilmu tua maksudnya. Anak ya nurut kepada orang tua yang sebagai panutan, maksudnya yang lebih tua gitu loh. Sepuh, tangguh, artinya kita kudu tangguh tanggun dalam menduduki porsinya sebagai orang Jawa, sebagai bangsa Indonesia. Jangan sampai tabiat bangsa Indonesia yang gotong royong, maaf kata, secara kasunyatan, ini bukan saya secara literasi ya, secara kasunyatan. Kira-kira kalau tidak ada uang, manusia bisa hidup apa enggak? Bisa. Bisa kan? Nah, lalu kenapa sekarang berebut uang? Ya kan? Itu. Ini loh yang tangguh. Jadi ketangguhan jiwa, ya, ketangguhan raga. Ini sebenarnya tidak berkiblat kepada uang. Artinya, maaf kata, artinya kita bisa merasakan lah sekarang betapa bingungnya jika manusia tidak punya uang. Ini kan kita sudah terperdaya, Mas. Ini loh, terperdaya sehingga leluhur ini mengingatkan dan menyayangkan terhadap tabiat bangsa yang adiluhung, yang tanpa berkiblat kepada kemewahan, tapi kesederhanaan, berkiblat kepada kewibawaan, berkiblat kepada kemukten, berkiblat kepada kemuliaan, namun sekarang tergeser menjadi berkiblat kepada keuangan. Makanya ada yang kadang celotek keuangan yang Maha Esa, bukan Tuhan yang Maha Esa. Artinya ini naudzubillah ya, cara saya ya doh naskara lor segara kidul, artinya peradaban sifat yang akan mengubah pandangan Tuhan menjadi pandangan uang gitu maksud saya. Nah, yang ketiganya setelah sepuh, tangguh, ini utuh. Keutuhan manakah? Keutuhan manakah yang menyebabkan sekarang kita dianggap menjadi bangsa yang bijak? Keutuhan manakah yang sehingga kita sekarang menjadi dibilang bangsa yang bijak? Keutuhan dalam arti gotong royongnya utuh enggak sekarang? Saling menghargainya utuh enggak? Iya kan? Toleransi dan sebagainya ini utuh enggak? Dari sudut manakah kita akan mengatakan bangsa ini adalah bangsa yang utuh? Ya, kemarin saya mengatakan bahwasanya pitik trondol diumbar nang pedaringan. Artinya kita untuk menjaga tabiat keluhuran ini, ya, bangsa yang majemuk, namun juga tetap bangsa yang saling memupuk, yang rukun. Sekarang ini keutuhan daripada ini kelihatannya hampir nyaris tidak ada sama sekali. Keutuhan kita bertata krama, keutuhan kita berbudaya, ya, keutuhan kita mempertahankan seninya, ya, keutuhan kita mempertahankan, maaf kata, rumah joglo dan sebagainya. Ini kan hampir-hampir tidak ada, Mas. Lah, menurut saya, pendapat saya, dengan dentuman ini adalah peringatan bahwasanya ada tanda leluhur yang menggugat. Siapakah itu? Empu Gandring. Empu Gandring telah berkorban untuk kita semua. Yang tidak kita ketahui rembugannya dengan Ken Arok ini. Ya, kita mengetahui nggak? Tidak kan? Kecuali kita mengecek kontrol dengan kekuatan semedi kita. Mohon kejelasan. Apa yang sesungguhnya terjadi pada Empu Gandring dan Ken Arok gitu loh. Mungkin kita bisa sekelumit ya. Artinya sekelumit mengetahui bahwasanya sesungguhnya bukanlah itu musuh ya, bukanlah itu lawan, namun itu adalah kawan demi pengorbanan terhadap bumi Jawa ya, terhadap bumi Singosari. Mampukah kita mendulang apa hakikat ya, arti daripada Singosari? Singa itu ganas enggak? Ya kan? Singa adalah raja hutan ya. Kan ada singa, ada macan itu. Kalau singa itu lebih kuat mana antara singa dan macan? Ya, ada harimau, ada singa. Menurut saya kalau singa itu kan, kalau macan gembong, kalau singa itu kan yang ya macan gembong lah ibaratnya. Jadi
singa itu lebih besar ya daripada harimau. Lah kok di situ raja hutan ada sarinya? Kira-kira gimana? Artinya mampukah kita memaknai itu semua? Ya, singa tapi sari. Artinya Ken Arok ini adalah singa, bak singa. Namun di dalamnya ada sarinya. Ini sekelumit loh kalau kita meninjau ke sana. Artinya kita memang harus banyak lebih menghayat, banyak lebih ingin tahu terhadap kesungguhan para leluhur kita dalam mempertahankan Atiluhung ini, ya. Dalam mempertahankan Atiluhung, dalam mempertahankan keutuhan lebih baik pengorbanannya, ya. Pengorbanannya kita memang harus lebih tahu agar kita itu bisa mengetahui dan bisa menampakkan keunggulan, ya. Keunggulan bangsa kita ini kan bukan seperti bangsa-bangsa barat, Mas. Ya, saya nggak akan merana ke sana lah ya. Tapi keunggulan kita itu kan di seputaran adalah budaya Atiluhung, budaya yang tinggi tatanannya, dan lalu seputaran tata krama gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya Empu Gandring sangat-sangat tidak merelakan apabila tatanan bangsa ini menjadi yang tidak utuh, tidak sepuh, dan tidak tangguh. Terima kasih.